memang ungkapan itu muncul, ada yang menyampaikan ke saya, ada yang beberapa hari ini banyak yang datang ke rumah, banyak yang mengungkapkan juga aspirasi yang sama. Halang ngibul lu Anies, sosokan orang-orang pada datang ke rumah kamu untuk kamu jadi gubernur lagi, akal-akalan aja lu Anies. Yang datang ke rumah lu ya kacung-kacungnya lu, paling kaum ini sengkuni. Alah, sosokan dibutuhin rakyat. Bohong lu Anies, kerjaannya lu bohong mulu sih. Jadi pemimpin itu yang benar Anies. Lu kemarin waktu jadi gubernur kemarin aja lu nggak bener, lu ngurus Jakarta lu. Malah ngabisin duit Jakarta aja lu. Memang betul Mas, emang Mas gak lihat warga Gambir sama Jaktim. Oh ini Gambir sama Jaktim ini kenapa ini? Pret gak punya malu tak bohong. Maju Pak Anies kembali mimpin Jakarta, warga Jakarta banyak yang jadi tim ses. Oke, iya sih, tapi bagaimanapun juga suaranya Pak Anies di Pilpres di Jakarta kemarin memang tinggi. Tapi tunggu dulu, kemarin kan di Pilpres. Kalau nanti Pilkada gimana ya? Mari kita saksikan selanjutnya. Katanya mau jadi ketua BBB, kok iya ya malah downgrade. Kemarin kalah di Pilpres, katanya Pak Anies itu emang cocoknya untuk apa namanya ketua atau presiden dunia gitu. Terus ternyata kalah dan ini maju ke Pilkada DKI Jakarta. Padahal beliau Pak Anies kemarin juga bilang kalau nggak akan maju ke Pilkada DKI gitu ya. Tapi akhirnya maju juga sih. Terus nanti kalau kalah udah deh. Kalau kalah menurut kalian, kalau misalkan Pak Anies ini kalah di DKI Jakarta, nanti akan maju di mana lagi ini? Karena panggung politiknya kalau nggak dihidupin terus, nggak dapat spotlight, nanti kan juga bakal meredup gitu. Karena banyak tokoh-tokoh baru yang sangat luar biasa ini. Keputusan ini hanya menguntungkan bagi satu orang saja, yaitu Kaisang, anaknya Jokowi. Kan, sudah kuduga kan. Ku bilang juga apa? Ada yang masih ingat nggak postinganku tentang calon wakil wali kota Solo yang masih usianya 25 tahun? Dari partai mana itu? Perasaan sepi-sepi aja ya. Giliran Kaisang maju, rame. Iya. Ini pasti nih cawe-cawenya Pak Jokowi ini yang diuntungkan hanya Kaisang. Iya. Pasti. Usianya 25 tahun. Ya memang. Kan kesalahan semuanya ada pada Pak Jokowi dan keluarga aja. Yang lain enggak. Meskipun yang lain ada tuh yang ngajuin usianya 25 tahun ada. Tapi ya selagi dia bukan keluarganya Pak Jokowi mah gak apa-apa. Tapi kalau ini Kaisang, si tukang pisang, masalah. Pasti ini politik dinasti. Pasti ini. Tapi kalau dipikir-pikir ya, misalkan ini isu benar nih. Benar nih isunya si tukang pisang itu mau nyalonin jadi cagup, cawagup, wali kota dan lain sebagainya, terserah apalah itu. Kalau misalkan dirasa si tukang pisang belum mumpuni, belum mampu, dirasa belum pantas menjabat, ya sudah loh, nggak usah dipilih. So simple kan? Tapi kalau misalkan hasilnya ternyata gede dan dia lolos, ya jangan salahkan keluarganya lagi. Itu kan karena masyarakat masih percaya. Tapi kalau misalkan memang belum pantas ya sudah loh, nggak usah milih. Cerdas juga ini ya. Simpel kan? Bener, tapi balik lagi, kesalahan hanya pada Pak Jokowi dan keluarganya. Titik. Yang lain nggak apa-apa. Aman saya, aman. Curang lawan. Ya, kenapa Jakarta ini kecil? Mulai. Mau ngapain? Hah? Curang perlang. Curang lawan. Hah? Mau ngapain lagi sih? Hah? Nggak bosan apa? Hah? Baru juga beberapa bulan ya kelar Pilpres ya.
Sekarang ya kan pilgub udah bikin ulah aja nih Wak Jenggot nih. Hah? Oh siap-siap aja lo ketemu muka gue nih. Hah? Ntar baper lagi, gua panasin. Jangan baper lagi nih kalau udah model kayak beginian yang bergerak nih, urusannya sama gue. Jangan baper nih ya. Nah, jangan baper nih. Gue nggak demen masalah yang rusuh-rusuh. Hah? Ntar demo lagi di Monas, hah? Di Patung Kuda, di Tamrin, di Bawaslu. Dari mana di Senayan sono demo kan? Gak perlu di Komdak sono demo deh. Dari CBD demo. Jangan mulai deh. Baru juga adem berapa bulan udah dibikin panas lagi. Hah? Gue lagi pantau aja dulu nih, lagi setel kendor dulu, FYP-nya masih begini kan. Ntar kalau udah memanas baru nih gue udah mulai bikin konten nih tentang masalah beginian nih, pilgub nih, Pokoknya yang berbau-bau rusuh aja di kota Jakarta aja. Apalagi oknum-oknum yang beginian, Gue paling muak gue ngeliatnya. Oknum kagak jelas, Yang istilahnya yang oknum-oknum yang berbau merubah ideologi Pancasila nih siap-siap aja nih ngadepin konten gue nih jangan baper ya, oke? Ya nggak? Ibu-ibu, keputusan MK bukan harga mati. Bu Mega percaya kekuasaan itu tidak langgeng. Negara Hindia Belanda beroperasi dengan hukum dan tidak satu pun bangsa Eropa mengira bahwa suatu hari akan ada negara bernama Indonesia. Pemerintahan Soeharto ayasa pemilu 6 kali berturut-turut. Kebayang nggak di pemilu ke-6 pemerintahannya bertahan hanya setahun dan Bu Mega tampil. Sekarang Bu Mega sedang menyiapkan kongres partainya dan hanya mau menjawab soal pemerintahan baru di kongres itu. Apa nggak pening tuh yang lain? Ngomong apa sih ibu? Segala Kartini dibawa-bawa ibu, giliran kalah aja jadi sok patriot. Kartini dibawa-bawa, giliran berkuasa lupa sama rakyat ya bu ya. Gitu ibu. PDI itu udah tenggelam, tanduknya itu udah dipatuk sama burung Garuda. Jadinya tanduknya udah patah. Jadi mau kongres, berapa kali kongres juga rakyat Indonesia udah nggak percaya lagi sama PDI bu. Memang dia nggak, misalnya sekarang, Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Enggak, Mas Anies Palestina tuh mendukung, membutuhkan Anda. Oke. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda, gitu loh. Jadi itu. Aduh, gue bingung ya sama dokter yang satu ini yang katanya aku dokter ya, tapi kok pemikirannya rada-rada halu ya, Bu. Bu dokter ya, kalau ibu profesinya dokter ya ibu mendingan fokus ngurusin kesehatan di masyarakat, Bu. Gak usah ikut-ikutin ngurusin politik, Bu. Soalnya saya lihat di tweetan ibu di Twitter ataupun obrolan ibu di podcast, media sosial gitu ya. Itu ibu sifatnya tuh tuduhan yang tidak terbukti gitu, yang ujung-ujungnya membuat kegaduhan di masyarakat aja tuh Bu, ya kan? Mendingan ibu kalau mau ngomong kayak gitu, ibu lepaskan titel dokter ibu, ya ibu berdiri sebagai masyarakat biasa, ketimbang ibu memakai gelar dokter, tapi tidak mencerminkan omongan seorang profesi yang mulia Bu, gitu ya. Soal Pak Anies yang akan ditarik ke dunia internasional, saya mah bangga Bu, ya. Kalau emang Pak Anies bisa jadi juru damai di Palestina, segera Bu berangkatkan, ya. Karena Jakarta tidak membutuhkan Pak Anies, ya. Karena Jakarta membutuhkan sosok figur baru, ya Bu ya. Palestina membutuhkan Pak Anies, silahkan ambil Bu, ambil ya. Ya, jadi tapi by the way Bu, Pak Anies masih malu-malu kucing sih Bu, ya, untuk masuk ke Pilgub DKI lagi karena katanya banyak partai Bu yang mendukung Pak Anies ya. Contohnya katanya PDIP pun bisa ada kemungkinan mendukung Pak Anies. Nah, kalau menurut saya nggak usah Bu. Saya setuju sama Ibu, Pak Anies lebih layak ke Palestina
ya, ketimbang Jakarta. Jakarta tidak membutuhkan Pak Anies dan Palestina lebih membutuhkan Pak Anies. Saya sepakat sama Ibu. Jadi Ibu berangkatkan Pak Anies ya. Saya tunggu Bu, kami tunggu ya Pak Anies berkibar di Palestina, di dunia internasional seperti omongan Ibu. Oke Bu, salam waras.